Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rihwaliza dengan NIM 2141104011121. Saya dari kelas 3 MPIB. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan pada video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Halim selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Perbedaan yang pertama yaitu kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian perbedaan yang kedua itu terletak pada bahan ajar yang digunakan. Pada kurikulum 2013 menggunakan bahan ajar berupa silabus dan RPP, sedangkan pada kurikulum Merdeka menggunakan bahan ajar berupa modul ajar. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada jam pembelajaran. Jam pembelajaran atau yang lebih disingkat dengan JP pada kurikulum 2013 ini diatur setiap minggu, sedangkan kurikulum Merdeka diatur dalam setiap tahun. Kemudian perbedaan yang terletak pada proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan menggunakan pendekatan saintifik yang berlaku kepada di semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan kepada pembelajaran yang berbeda yang sesuai pada tahapan capaian peserta didik yang dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kemampuan dari guru dan siswa yang diajar. Kemudian dari segi penilaian, pada kurikulum 2013 ini berdasarkan aspek sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, aspek penilaian berdasarkan pada penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara RPP dengan modul ajar. Dalam kurikulum Merdeka khususnya, setiap pendidik itu pasti perlu memiliki rencana pembelajaran yang digunakan untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran sehingga dapat tercapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, rencana pembelajaran tersebut dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau bisa juga berbentuk modul ajar. Sejatinya modul ajar dengan RPP itu memiliki fungsi yang sama, tetapi dapat dikatakan bahwa modul ajar ini lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Jadi apabila seorang pendidik sudah menggunakan RPP, sudah menggunakan modul ajar, maka tidak perlu lagi membuat sebuah RPP. Karena komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar sudah mencakup komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Untuk mengetahui lebih jelasnya, secara lebih jelas, saya akan mencoba memaparkan komponen-komponen minimum yang terdapat dalam RPP maupun modul ajar. Baik, yang pertama itu komponen-komponen minimum yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yaitu salah satu dari tujuan yang terdapat dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang biasanya itu dirancang untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian yang ketiga ada asesmen, ada rencana asesmen yang dilaksanakan di awal dan akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
Baik, yang kedua itu ada komponen minimum yang terdapat dalam modul ajar. Yang pertama itu sama, ada tujuan pembelajaran, yaitu salah satu tujuan dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang biasanya itu dirancang untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran yang biasanya yang bertujuan untuk dapat dicapai dalam satu pertemuan atau lebih. Kemudian ada rencana asesmen awal, itu meliputi instrumen dan cara penilaiannya. Begitu juga pada rencana asesmen di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang beserta instrumen dan cara penilaiannya. Dan yang terakhir ada media pembelajaran yang digunakan, bisa itu dalam bentuk buku teks atau lembar kegiatan atau video atau bahkan tautan situs web yang dapat digunakan untuk siswa untuk sebagai bahan belajar untuk dapat dipelajari oleh peserta didik. Baik, pertanyaannya berikutnya itu pertanyaan yang ketiga. Uraikan bagaimana cara Anda untuk mendesain modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Dalam penyusunan modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama, saya di sini akan mencoba mengaitkan hal tersebut dengan mendesain modul ajar PAI, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang memuat materi moderasi beragama. Terdapat 5 tahapan dalam mendesain modul ajar pendidikan agama Islam yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Yang pertama yaitu kita dapat menelaah materi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti sendiri itu mencakup aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dari kompetensi dasar itu lebih kepada penguatan sikap menghargai keragaman, pengembangan sikap toleransi, kemudian nilai dalam moderasi Pancasila, kemudian pengembangan sikap mencintai tanah air. Ya, kemudian tahap yang kedua yaitu kita dapat melakukan pemetaan kepada 9 pemetaan integrasi kepada 9 nilai moderasi beragama yang terkandung dalam mata pelajaran PAI. Nah, 9 nilai itu yaitu yang pertama ada pertengahan atau tawasud, yang kedua ada tegak lurus atau iktidal, yang ketiga ada toleransi atau tasamuh, yang keempat ada musyawarah atau syura, yang kelima ada reformatif atau islah, yang keenam ada kepeloporan atau kutwah, yang ketujuh ada cinta tanah air atau muwatanah, yang kedelapan ada anti kekerasan atau al-launf, dan yang ke-9 ada ramah budaya atau iktiraf al-urf. Ya. Kemudian tahap yang ketiga kita dapat menentukan tema-tema pokok bahasan yang akan digunakan dalam pengembangan moderasi beragama. Contoh tema yang dapat kita ambil itu contoh yang pertama, nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian contoh yang kedua bisa diambil tema dengan sikap toleransi dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian cara yang keempat yaitu kita dapat mendesain strategi pembelajaran melalui RPP dengan cara menyelaraskan desain materi pembelajaran, desain kompetensi atau tujuan, dan desain evaluasi yang sesuai dengan prosedur dan teknik yang adil. Kemudian yang terakhir kita dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bertujuan sebagai diagnostik atau remedial, sebagai tolak ukur peningkatan keberhasilan, sebagai motivator belajar, hingga sebagai pengukuran atau penilaian kualitas pengajaran. Nah, setelah melewati beberapa tahapan untuk mendesain, kemudian modul ajar ini dapat disajikan dalam bentuk buku teks yang dicetak
modul yang dicetak ataupun bisa dalam bentuk modul elektronik yang dapat dijangkau oleh guru-guru, dapat diakses dimanapun tanpa harus membawa buku yang dicetak tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan satu persoalan dalam pengembangan kurikulum madrasah, dan kemudian jelaskan langkah-langkah solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau madrasah itu dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up atau school-based curriculum, yang artinya itu pemerintah memberikan peluang secara utuh, secara penuh kepada sekolah, kepada unit sekolah untuk dapat melakukan pengembangan kurikulum secara mandiri. Kemudian ditemukan satu persoalan dari pengembangan kurikulum di madrasah, yaitu adanya dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi madrasah ini diidentikan dengan sekolah karena memiliki muatan kurikulum yang kurang lebih itu sama, relatif sama dengan sekolah umum. Tetapi di sisi lain, madrasah ini juga dianggap sebagai pesantren yang memiliki sistem klasikal, hingga akhirnya dapat dikatakan sebagai atau dikenal dengan madrasah diniyah. Solusi dari persoalan tersebut yaitu diadakan tidak adanya dikotomi antara pendidikan umum dengan madrasah, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sebenarnya sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.